Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Kalista Dava Aurelia. Kalian bisa panggil aku Kalista dengan 3 digit NIM terakhir 116. Hari ini aku pengen bikin video lagi tentang materinya tuh perulangan loop for while. Dari video-video sebelumnya, ini adalah video kelima aku. Oke, daripada kebanyakan ngomong, kita langsung ke videonya. Oke, pastinya aku udah bikin PPT untuk penunjangan materi kita kali ini agar teman-teman bisa paham dari dasarnya, yaitu berjudul perulangan loop for while. Nah, pengertian dari loop itu apa sih? Loop adalah salah satu konsep fundamental dari pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakannya, kita ini dapat menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dijalankan berulang kali. Nah, terutama ketika jumlah perulangannya banyak atau tidak diketahui sebelumnya. Di sini ada dua jenis utama untuk loop sendiri, yaitu for loop dan while loop. Pengertian dari for loop sendiri, for loop digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelum loop dijalankan. Loop ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu initialization, condition, dan increment or decrement. Nah, sintaks for loop sendiri yang pertama ini ada for, yaitu adalah kata kunci yang digunakan untuk memulai loop. Yang kedua ada var. Var adalah variabel temporer yang digunakan untuk menyimpan nilai elemen saat ini dari iterable dalam setiap iterasi. Yang ketiga ada in, yaitu digunakan untuk merujuk pada iterable tempat variabel var akan melakukan iterasi. Yang keempat ada iterable, yaitu objek yang elemen-elemennya akan diiterasi. Nah, iterable ini bisa berupa struktur data seperti list, tuple, string, atau objek iterable lainnya seperti range. Nah, untuk penandaan titik 2 di sini dipakai untuk mengawali blok kode yang akan dijalankan pada setiap iterasi. Dan terakhir adalah statement, yaitu blok kode yang dijalankan untuk setiap iterasi. Blok kode ini harus ditulis dengan indentasi yang benar atau penulisan paragraf yang menjorok ke dalam. Oke, next pengertian while loop. While loop adalah digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Loop ini terus berjalan selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Nah, di sini aku udah kasih tabel perbedaan for loop dan while. Ada aspek dan for loop dan while loopnya. Yang pertama, kapan digunakan? Kalau untuk for loop sendiri ini saat jumlah perulangan sudah diketahui, tapi kalau misalkan while loop itu tuh saat jumlah perulangan belum pasti. Nah, untuk strukturnya sendiri, untuk for loop lebih ringkas menggunakan range atau iterable. Kalau while loop itu lebih fleksibel, dia itu bergantung pada kondisi logika. Nah, yang ketiga itu ada kondisi berhenti. Aspeknya yaitu untuk for loop sendiri ditentukan dari awal, misalnya range-nya 10. Nah, kalau misalkan while loop sendiri itu ditentukan dalam ekspresi kondisi. Aspek yang selanjutnya adalah risiko infinite loop. Nah, untuk for loop sendiri itu lebih kecil karena iterasi otomatis berhenti. Karena dia mau nyari true doang kan, bukan kayak si while loop ini. Nah, while loop ini lebih besar jika lupa mengubah kondisi. Contoh penggunaannya untuk for loop itu mengulang dari 1 sampai 10. Terus kalau misalkan while loop ini menunggu user input sampai mengetik selesai. Jadi kalau misalkan belum ketik selesai, dia bakal terus berulang-ulang seperti itu.
Nah, selanjutnya ada pengertian repeat until dan pengertian repeat x times. Untuk repeat until sendiri ini yaitu mengulangi blok kode hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Repeat dan until akan dieksekusi terlebih dahulu dan setelah itu dilakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi belum terpenuhi, proses perulangan akan melanjutkan hingga kondisi tersebut terpenuhi. Dengan kata lain, repeat until itu adalah melakukan perulangan setidaknya 1 kali sebelum mengecek kondisi. Untuk pengertian dari repeat x times itu print konsep repeat x times digunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang sebanyak x kali atau variabel x kali. Di sini aku juga udah bikin tabelnya perbedaan repeat x time dan repeat until. Untuk aspeknya dari jumlah pengulangan, repeat x time ini diketahui, terus dia bersifatnya tetap. Kalau untuk repeat until ini tidak diketahui atau tergantung kondisi. Nah, aspek kapan berhentinya repeat x time ini setelah variabel x kali, kalau repeat until ini ketika kondisi terpenuhi. Nah, contoh penggunaannya untuk repeat x time ini cetak 10 kali hitung mundur. Kalau repeat until ini tunggu input valid, loop sampai benar. Terus kalau misalkan aspek dari risiko infinite loop ini, repeat x time ini tidak ada kalau variabel x-nya itu valid. Nah, kalau misalkan repeat until itu ada kalau kondisi tidak pernah terpenuhi. Di sini ada perbedaan dari for dan while dalam perulangan dan repeat until. Untuk for loop sendiri di sini Pythonnya udah aku pakai ini kode. Jadi di sini ada for iterasi in range. Ini range-nya variabelnya 5. Jadi ntar dicetaknya 5 kali. Nah, kalau kalian tanya kenapa mulainya dari 0, karena indeks itu selalu mulai dari 0 bukan dari 1. Jadi jumlah pengulangannya itu sebanyak 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4. Totalnya 5. Untuk scratch sendiri di sini ada repeat, variabelnya itu 5, say hello for 2 detik, jadi sama, hanya mengulang sebanyak jumlah yang ditentukan gitu. Untuk while loop sendiri di sini yang pertama di Python itu ada variabelnya x sama dengan 0, while variabel x itu kurang dari 5, jadi print hello. Nah, nanti selama variabel x ini kurang dari 5, maka perulangan terus berjalan. Nah, kita tuh harus perlu hati-hati juga agar tidak jadi infinite loop atau perulangan yang tidak terbatas. Nah, untuk scratch sendiri di sini ada repeat until hingga jawabannya itu selesai. Terus nanti kita ketik sesuatu di sini dan ada wait-nya. Terus mengulang sampai pengguna mengetik selesai. Nah, kalau misalkan versi Python-nya sendiri atau padanan logika, nanti kita bakal bikin ini kodenya user underscore input titik 2, terus while user underscore input, habis itu ntar kita ketik selesai. Terus di sini ada input lagi, ntar ketik sesuatu. Nah, sebenarnya Python ini nggak punya repeat until, tapi logikanya sama dengan while not gitu. Perbedaan inti dalam kalimat singkat, biar maksudnya ada beberapa kalian mungkin yang nggak paham. Yang pertama ada for, ini lakukan sebanyak n kali atau kayak variabelnya berapa kali. Terus kalau while sendiri lakukan ini selama kondisinya masih benar. Terus yang terakhir adalah repeat until, yaitu lakukan ini sampai kondisi benar.
Nah, dia bakal berhenti jika kalau misalkan kondisinya benar. Di sini aku udah paparin juga flow chart for loop dan while loop. Ini di sini yang pertama untuk for loop sendiri mulai dari start, terus ntar last itemnya. Nanti kalau misalkan last itemnya benar pasti dia bakal berhenti, tapi kalau misalkan last itemnya salah atau no, dia balik lagi ke statement yang dari awal, seperti itu. Untuk while loop sendiri ini kita start terus ke kondisinya, terus kalau misalkan dia salah, kita masukinnya salah, itu pasti bakal berakhir atau selesai. Cuma kalau misalkan dia bersifatnya benar, ntar balik lagi mulai dari start. Nah, terus berulang kalau misalkan kondisinya ini benar. Kalau kondisinya salah, dia bakal berhenti. Oke, sebegitu aja presentasi atau PPT yang aku paparkan. Kita langsung aja mengeksekusi di kodenya untuk secara langsung. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Aku di sini pakai Scratch ya, teman-teman. Pertama, kita pastinya bakal gunain ini events, itu ini buat runnya nanti. Terus selanjutnya, oh ya kan kita mau ini ya, lagi materi loop, pastinya namanya pengulangan. Kalau teman-teman cuma pakai manual kayak gini nih, misalkan say hello, terus say hello lagi, pokoknya pengennya 10 kali nih. Terus nih, nah kalau 10 kali kan lama banget ya teman-teman, jadi kita bakal gunain control repeat di sini. Oke, ini aku delete dulu. Pertama kita pastinya gunain repeat, tapi biar ada jedanya, kita ke variables dulu. Kita ke set, jangan lupa pakai make a variable dulu, terus kalian ketik counter atau kayak perhitungan. Ini counter, set counter, terus habis itu nanti kalian ke repeat ya, ke bagian repeat. Nah, biar aku gunain repeat sama variabel ini biar kalian gak capek-capek kayak satu-satu kayak say hello, wait. Kalau itu 10 kali masih mending, kalau 100 kali tuh banyak banget dan capek banget, jadi itu gak efektif teman-teman. Jadi di sini aku mau pakai yang set variabel sama repeatnya. Di sini jangan lupa untuk ini ya, pencet counter. Terus di sini lanjut kita masukin ininya ke sini. Nah, say hello, terus jangan lupa, oh iya kita jalanin dulu deh. Ini ke 1 coba. Nah, kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya ada repeat 10 kali ya, jadi kita nggak bisa lihat pemrogramannya apakah bener 10 kali dijalankan. Jadi kita tambahin change ini ke variables, terus change di bawah set. Terus counter by 1. Kenapa nggak dari 0? Karena kalau dari Scratch itu mulai dari 1 ya teman-teman. Kalau misalkan kita di Python to Replit itu kita indeksnya dari 0, jadi menyesuaikan aja ya. Nah, coba yang say hello nya ini kita ganti
nggak diganti, kita tambahin pakai join ini. Nah, saya join, terus kita jangan lupa ketik hello, terus kita ganti banananya. Ups, ini salah. Nah, ini kita ganti pakai variabelnya ya teman-teman nih, yang counter tadi, terus ini. Sorry, kita hapus yang ini. Terus sampai 10. Oke, coba kita run dulu. Oh ya, kayaknya di spasi aja deh teman-teman, jadi biar kalian nggak pusing lihatnya aku spasi di sini. Nah, coba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan lebih mudahan pakai ini dan kayak nggak berlibet-libet sampai ke bawah. Karena kan kalau misalkan kita disuruh untuk coba kamu buat 100 kali, itu kan nggak mungkin ya teman-teman, kita satu-satu pakai ini doang, yang tadi yang pakai looks sama wait doang, itu kan lama banget ya. Jadi untuk meringkasnya, jadi kita pakai repeat ya. Coba aku mau cobain 100 deh, bisa apa enggak ya, coba. Nah, apakah sampai 100 teman-teman? Aku juga penasaran sih. Kayaknya ini sampai 100 sih, dan lama banget. Jadi mungkin aku langsung aja ke video materi yang lainnya. Yang penting kalian udah tahu dasar-dasarnya. Ini aku udah kasih dasar listnya, cara buat loopnya gimana. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mengakhiri pemrograman ini, ke eksekusi ini, kalian ke bagian looks, habis itu say ini, terus kita end. Sini 10 aja ya, 100 takutnya terlalu lama, di 10 aja. Ya 10. Weightnya misalkan biar cepet 0,1 aja. Oke, mulai dari awal. Nah, ini berarti eksekusinya sudah selesai atau sudah di bagian akhir, jadi ntar ada tulisan end tuh teman-teman. Aku mau bahas tentang flowchart dan pola iterasi pada list. Oke, yang pertama di sini aku udah bikin flowchartnya. Ini aku bikin yang versi for loop. Di sini untuk flowchart for loop sendiri, pertama di sini kan ada start, terus nanti kita ke yang bagian segitiga, bagian layang-layang kayak gini, itu diisi dengan last item of range 10 atau 10. Nanti kalau misalkan jawabannya benar, dia bakal berakhir yes, langsung end. Kalau misalkan no, itu berarti dia ke print hello with index begitu. Nah, kalau misalkan di bagian while loop sendiri, di sini ada start, terus di sini ada create index, indeksnya itu 0. Nanti indeksnya itu kurang dari 10 tanda tanya. Nanti kalau misalkan jawabannya tidak, itu pasti bakal berakhir pemrogramannya. Terus kalau misalkan dia nggak ada yang di running, nah kalau misalkan di jawabannya yes, ini bakal lanjut ke print hello with the index, terus add 1 to the index, ntar balik lagi ke create index ini begitu. Nah, kalau untuk
Nah, kalau untuk iterasinya, pola iterasinya itu aku mau jelasin pengertiannya dulu, yaitu merujuk pada pola perulangan atau looping dan pemrograman atau algoritma yang digunakan untuk mengulang proses tertentu. Nah, iterasi ini sering digunakan untuk memproses data, melakukan perhitungan berulang, atau mencetak pola tertentu, sama yang tadi aku udah jelasin di flowchartnya. Jadi kalau misalkan jawaban yes itu yang di loop, kalau yes berarti dia berakhir, kalau no berarti dia bakal jalanin lagi programnya, maksudnya balik lagi ke start ini. Nah, terus habis itu kalau untuk while loop sendiri itu dia bakal, kalau yes dia bakal bakal berjalan terus, kalau misalkan no berarti bakal berakhir atau selesai. Nah, terus ada beberapa contohnya iterasi. Ini aku ambil yang iterasi menggunakan while, karena tadi kita di sini kan lagi jelasin tentang for loop sama while loop. Untuk di Pythonnya sendiri ini ada indeks sama dengan 1. Nah, ketika indeks kurang dari 5 berarti print indeksnya gitu, ini sama dengan 1. Aku pengen coba activity 5. Ini tentang loops di Scratch. Oke, bentar. Nah, di sini aku udah bikin ada programnya. Ini sih kita sama gunain yang list di materi kemarin, jadi daftar belanjaan atau bahan-bahan yang harus kita beli, atau yang harus kita, misalkan kita mau buat ini nih cookies, terus resepnya apa aja. Nah, sekarang kita disuruh untuk tebak-tebakan lagi tapi menggunakan indeks juga gitu, jadi kayak perulangan atau loops di sini. Oke, kita mulai dari di sini tuh kita disuruh tebak untuk 3 bahan untuk pembuat cookies. Tadi butter, terus ingredients kedua sugar ya, terus yang ketiga chocolate. Nah, kita bisa menebak tiga-tiganya secara benar, dan ini adalah list bahan-bahan yang tadi. Nah, untuk indeks sendiri kalau kalian bingung, aku udah cari rangkumannya tadi. Apa itu indeks dalam Scratch? Nah, kalau dalam Scratch itu tuh menyimpan data dalam list seperti array di bahasa pemrograman lain. Nah, indeks itu tuh adalah nomor urut yang menunjukkan posisi setiap item di list. Jadi teman-teman, misalkan di sini kan tadi, coba aku dari ulang ya, aku pengen coba. Nah, sekarang aku mau sugar. Nah, ini sugar ini ada di list yang nomor 2. Coba ntar kita ini tuh, indeksnya ada di nomor 2 kalau sugar. Nah, ini tujuan menggunakan indeks itu tuh pasti mengakses item tertentu, terus mengulangi semua item dengan loop, terus mengubah item di posisi tertentu, menambahkan di posisi tertentu, terus menghapus juga. Nah, catatan penting di sini adalah indeks itu di Scratch gak pernah mulai dari 0 ya. Bukan kayak seperti Python itu selalu dari 0, cuma kalau Scratch itu harus dari 1.
gitu. Jika kamu meminta item nomor 0 itu dia bakal error atau nggak valid tuh. Jadi tanpa indeks itu kita tuh nggak bisa ngontrol item tertentu secara presisi di list tuh. Di Python sendiri aku udah tulis atau ketik pemrogramannya. Ini ingredient list flour, sugar, butter, egg, milk. Di sini aku pengen langsung run aja. Hello, you have to guess the ingredients of a cake recipe. Terus ingredient pertama ditanya, aku jawab sugar. Ingredient kedua egg, isinya milk. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada bahan-bahan yang benernya juga apa aja. Jadi misalkan kalau kita jawabannya di luar dari jawaban ini ke 5 jawaban ini, kita nanti kan juga dikasih tahu jawaban benar dari bahan-bahannya gitu. Kita benar semua, jadi kita punya 3 poin. Ini sama seperti materi sebelumnya, yaitu list, karena kita masih pakai list gitu. Aku bakal coba di bagian Python sini. Di sini udah aku tulis atau diketik pemrogramannya. Nah, langsung aku run aja. Nah, kita ketik start. Coba ketik start. Tuh, dia pasti bakal berulang-ulang terus kalau kita ketik start. Jadi kayak infinity gitu, gak ada batasnya. Ini pemrograman sendiri itu ada temperatur underscore list, terus 3122 123, terus war temperatur integer temperatur underscore list, sama print. Nah, ini yang paling pentingnya, dia pakai while true. Jadi katanya ntar kita inputnya pakai masukkan kata ketik start untuk keluar. Nah, if itu ntar kalau misalkan start, nanti keluarnya outputnya printnya pasti high gitu. Jadi kalau misalkan kita ketik start terus, pasti dia bakal ya terus-terusan, jadi kayak nggak ada akhirannya atau endingnya tuh, seperti ini. Aku bakal bikin tentang project food delivery service di sini. Jadi kita bakal nganterin pizza, jadi ada yang order. Oke, untuk pemrogramannya sendiri ini seperti biasa pakai events. Events variable, jangan lupa variable, karena variable tuh bener-bener di sini digunain banget. Terus karena kita lagi lagi bahas tentang Oke, langsung aja aku di sini mau klik ininya untuk order pizza. Halo, do you want to add a pizza? Yes or no? Aku jawab yes karena aku mau order pizza. Terus what pizza do you want? Jadi kayak pizza apa, jenis pizza apa yang kamu mau, provide a number. Jadi di sini udah ada listnya, karena kita di materi kali ini juga tetap pakai list yang udah kita pelajari di video sebelumnya. Available pizza, jadi ada margherita, calzone, four cheese, pepperoni, dan napoli. Biasanya aku kalau pesen pizza tuh sukanya pepperoni.
Nah, terus do you want to add a pizza? Terus aku bilang no, karena aku cukup pepperoni aja. Okay, you have to pay 10 atau 10 euro. Terus what tip do you want to leave? Aku nol aja coba ya. Oke, jadi tetap 10 euro. Nah, seperti ini. Coba kalau misalkan aku coba pakai ini ya, coba yes dulu. Tapi ntar pakai tip. What pizza do you want? Jadi satu aja coba margarita. Nah, aku pengen pesen pizza lagi, jadi aku add lagi. What pizza do you want? Aku pengennya 4 cheese. Lagi suka banget sama cheese. Oke. Dia bakal nanya-nanya terus sampai kita sudah bilang no. Jadi no. You have to pay 20 euro. Terus what tip do you want to? Aku misalkan mau 10% lah ya. Oke, jadi thank you, the prices is now 22 euro. Pizza are on the way. Jadi pizzanya lagi ntar sudah diantar, sedang diantar. Coba aku pakai no ya. Tuh, jadi you have to pay 0 euro. Jadi kayak kita nggak perlu bayar apa-apa. Coba ini nol. Tuh, jadi 0, tetap 0 gitu. Next aku coba di Python. Nih itu di sini udah aku ketik pemrogramannya, ada available pizza, jadi sama kayak tadi scratch, cuma di sini kan beda karena nggak ada visualisasi aja seperti ini. Nah, aku mau jalankan langsung Pythonnya ya, atau pemrogramannya. Sini, hello, here is the menu today. Kayak menunya nih apa aja. Oh ya, kenapa dari 0? Sekali lagi, Python itu indeksnya selalu mulai dari 0. Beda sama Scratch, dia indeksnya selalu mulai dari 1. Tuh, ditanya, do you want to add a pizza? Yes. Terus what pizza do you want? Aku tadi udah coba calzone ya, calzone. No, kita nggak mau pesan pizza lagi, kita mau coba 25 tadi kan. Nah, sama seperti yang scratch tadi. Nah, aku pengen coba kalau misalkan kita no. Sini no. Tuh, tetap 0 euro, jadi tidak ada harganya karena kita kan nggak order pizza seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi ini, scratch data validasi. Aku pengen jelasin dulu di scratchnya. Di sini aku udah bikin pemrogramannya, sama kayak tadi kita menggunakan pizza. Oke. Di sini kita tetap pakai variabel, terus pakai repeat until karena kita lagi membahas materi pengulangan atau loop.
Ini ada true sama false, terus ada valid tip, terus ada valid pizza. Nah, ini tuh panjang banget teman-teman. Tuh seperti ini, kalian boleh pause. Nah seperti ini. Coba aku mau jalanin dulu. Yes. Apa tadi ya, 5 belum ya Napoli belum. No. Oke. Sekarang. Nah, sama seperti yang tadi. Jadi di sini ntar ada false sama true. Ini kita variabel set ke continue ordering, jadi order selalu berjalan selalu gitu. Terus di sini juga ada valid pizza choice. Nah terus ntar ada pertanyaan juga di sini, what pizza do you want gitu. Nah coba kalau misalkan aku salah ya, misalkan aku mau coba pakai angka yang tidak ada di sini. Yes, coba 6. Tuh dia pasti langsung ke tempat please choose your apa tadi ya, please provide a correct number gitu. Karena nomor 6 tidak ada di sini, ini kan listnya sampai 5 aja, jadi ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni sama napoli gitu. Ntar lisan yang order kita ini ada di list ini, pizza underscore order. Ini empty karena kita belum order apa-apa. Oke, aku mau coba di Replit atau Python. Ini sama seperti yang tadi, ada available pizza, margherita, pizza order, total price, karena kita belum menjalanin ya. Terus ntar ada print here is the menu today. Terus nanti di sini ada for index pizza enumerate available pizza itu. Coba kita langsung aja jalankan kodenya. Kita yes, for cheese lagi, kita mau tambahin pepperoni lagi. Kalau misalkan aku tambahin pokoknya semuanya ya, 0. Terus 1, udah 2 aja, 2 sorry. Have to pay. Oh ini salah nih, seharusnya 2. Sebentar. Jadi nah kita yes, kita pilih pepperoni, yes lagi. Dia pasti bakal berulang-ulang terus nanya sampai kita udah bilang no gitu, karena udah cukup gitu pizzanya. Namanya juga loop, makanya berulang-ulang. Terus yes lagi, kita pilih tuh, dah no. Coba kita 20%. Tuh di sini 37, 5 euro totalnya.
Oke, segitu dulu teman-teman video materi kali ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.